Hai Sobat IMC, IMC Podcast Corner hadir lagi di channel YouTube Rumah Sakit IMC bareng saya Lini Diandra. Dan tentunya ya, buat Sobat IMC yang pengen tahu informasi masalah kesehatan terbaru termasuk juga inovasi-inovasinya, jangan lewatkan subscribe channel YouTube kita supaya kamu bisa tahu update ada video apa lagi ya gitu ya. Oke, hari ini Lini masih ada di Rumah Sakit IMC Pulau Mas dan sudah bersama dengan dokter ganteng yaitu Dr. Tony Sukentro, spesialis bedah. Kita sapa dulu. Halo Dok. Ya, terima kasih Mbak Lini. Sehat ya Dok ya? Sehat, saya tetap menjaga kesehatan ya di era pandemi ini ya. Hari ini sudah bedah berapa orang Dok? Ya lumayan sih hari ini udah ada 3 pasien gitu. Makanya tadi agak telat nih. Sorry jadi agak telat 15 Nggak apa-apa menit. Dok ya. Oke Dok, hari ini kita akan membahas tentang SILS, S-I-L-S, Ya. bedah laparoskopi sayatan tunggal. Ya. Oke, judulnya karena spesialis bedah, jadi kita akan membahas yang bedah-bedah belek-belekan nih Sobat IMC ya. Mungkin banyak Sobat IMC yang masih merasa asing gitu ya Dok ya. Ya. SILS itu apa? Oke. Dan kemudian kenapa sayatannya tunggal gitu loh Dok? Ya, baik. Jadi mungkin kalau membahas SILS atau Single Incision Laparoscopic Surgery ya atau surgeon ya. Jadi itu ada sejarahnya. Jadi kita bahas dulu sejarahnya ya. Ya. Nah, sejarahnya kira-kira 10 tahun yang lalu ya, di mana waktu itu saya sudah mendapatkan brevet laparoskopi ya, laparoskopi yang 3 lubang ya. Dan sudah mulai ada pasien-pasien yang untuk laparoskopi yang 3 lubang. Ada satu pasien datang ke saya, dia minta yang 1 lubang. Nah, saat itu saya nggak menolak gitu ya. Saya nggak menolak. Saya bilang di mana, bagaimana, dan tentu aja saat itu saya belum bisa ya. Nah, singkat kata pasien itu pergi ke Singapura ya. Jadi beliau tuh pergi ke Singapura. Saya akhirnya datang lagi ke saya untuk kontrol. Ya, biasa kalau orang di Singapura operasi kontrolnya kayak dokter Indonesia ya waktu itu. Ya, jadi begitu datang saya lihat benar, oh iya benar, ternyata nggak ada lagi lubang di tempat lain, hanya di dalam pusar. Ya, artinya memang ini bukan, si ibu ini bukan mengada-ngada gitu ya, tapi memang benar-benar sudah bisa dilakukan di Singapura waktu itu 10 tahun yang lalu. Akhirnya saya penasaran bagaimana ya, akhirnya saya belajar ke Singapura, saya cari informasi, akhirnya saya mendapatkan satu alat ya, tetapi alatnya itu sangat sulit ya dipakai. Jadi saya coba pakai alat itu ya, mudah robek, terus tekniknya juga sulit sekali, hampir frustasi akhirnya. Nah, akhirnya saya ketemu satu orang guru dari India, Dr. Albert Kiangte ya. Beliau itu sudah ratusan kali menggunakan alat yang dibuat sendiri. Nah, dia mengajarkan saya, beliau ini mengajarkan saya untuk membuat sendiri. Jadi alat-alat itu saya buat sendiri ya, lalu saya sterilkan, lalu kita gunakan, karena mostly alat-alat itu pakai alat-alat yang steril sih, karena sarung tangan ya. Cuman glove-nya aja pengaitnya aja itu yang mungkin saya buat khusus ya. Waktu itu saya buat di kenari ya, saya buat seperti besi gini. Jadi benar-benar kita buat, karena waktu itu belum ada ya. Jadi saya buat alatnya itu, saya buat, kita sterilkan, kita pakai. Waktu operasi saya pertama kali untuk usus buntu yang simple saja itu memakan waktu 2 jam. 2 jam. 2 jam. Jadi dulu tapi ada. Iya, sedangkan pada waktu itu saya menggunakan 3 lubang itu sudah sekitar kurang lebih 30 menit. Ya, 15 sampai 30 menit. Jadi sudah cukup cepat ya. Iya. Sedangkan kalau menggunakan SILS ya, dengan port yang saya buat itu ya, demi untuk memajukan teknologi laparoskopi itu kurang lebih 2 jam. Jadi cukup frustasi juga ya, karena biasa operasi cepat jadi operasi lama. Jadi itu learning curve, akhirnya mundur, beberapa pasien akhirnya jadi 1 jam. Lalu jadi 30 menit. Ya. Akhirnya sampai nih ke titik sudah sangat cepat dengan itu. Cuma dengan perubahan zaman ya, ini kan barang yang tidak terregister. Ya kan? Ini cukup dangerous kalau misalnya nanti di audit atau ada apa-apa gitu kan, nanti akan jadi masalah ya. Kok ini alatnya dibuat-buat atau gimana gitu ya. Akhirnya saya kerjasama ke Korea ya, lalu ke Korea saya studi di sana. Korea itu nggak lama sih, kurang lebih cuma 2 mingguan lah. Lihat ke pabriknya juga, didesain akhirnya itu ada suatu port tuh, single port namanya, single port yang cukup bagus ya, cukup enak saya pakai dan memang mudah diaplikasikan, sangat gampang sekali ya. Jadi namanya single port ya. Itu saya bawa ke Indonesia ya, lalu saya mulai terapkan. Nah, mulai saat itu
saya sudah tidak pernah berpindah ke 3 lubang lagi. Karena portnya itu enak sekali. Kita bisa pakai leluasa, kita bisa melakukan operasi, berbagai macam operasi ya. Mulai dari usus buntu, batu empedu, usus buntu yang pecah, itu bisa kita lakukan untuk dengan menggunakan alat dari Korea ini. Oke. Nah, sampai hari ini saya konversi ke 3 lubang itu udah sangat sedikit, paling sekitar 2 atau 3 kasus dari sekian banyak kasus operasi usus buntu, kurang lebih 250 kasus dengan Seals. Itu saya konversi hanya paling 2 kasus ya. Oke. Itu mungkin karena waktu itu sulit Iya. ya, ada perlengketan dan lain-lain. Tetapi selebihnya itu saya gunakan dengan Seals ya. Jadi murni dengan Seals. Nah, dengan kemajuan Seals ini sehingga memang kita bisa menjaga ya, Iya. menjaga pasien itu yang butuh memang kosmetik yang bagus Iya, ya, iya. recovery yang cepat. Nah, ini akan mudah sekali Oke. untuk mendapatkan akses ya, akses yang cepat. Iya, Ya, begitu masuk operasi, terus bisa recover lagi. Nah, Oke. kira-kira kayak begitu. Jadi selain masalah estetis, Betul. yang biasanya operasi itu harus 3 lubang, Betul. which is itu ada 3 bekas luka, gitu Ya, ya dok betul, ya, ya. menjadi 1 lubang, Jadi 1 gitu lubang, kan, betul. yang kecil ya Betul. dok ya, kemudian juga cepat ya, Betul. yang yang akhirnya juga bisa membuat pasien lebih cepat kembali pulih, begitu ya Betul, dok. betul. Itu kelebihan dari Seals ya. Ya, memang dari penganut 3 lubang itu bilang bahwa itu lubangnya kecil-kecil kok, cuman 3 lubang, cuman 5 mili gitu ya. Tetapi 5 mili itu kalau kita seperti tertusuk sama pen itu juga tetap sakit di perut ya. Dan bahkan orang yang mempunyai bakat keloid, kecil itu akan bisa menjadi membesar karena keloid. Nah, oleh karena itu kita meminimalisir orang yang mempunyai bakat keloid dengan teknologi Seals ini gitu. Jadi kalau sama dokter bedah itu negosiasinya itu berapa lubang? Ya, tadi baru ada satu pasien juga seperti itu karena dia dengar ada 1 lubang, dia tanya, "Dok, berapa lubang?" gitu. Tanya, "Oh, 3 lubang." Akhirnya dia ke sini karena dengar dari temannya cuma 1 lubang Iya, gitu. iya. Oke, dan ini pun perjuangannya panjang ya, Dok ya? Iya, jalannya 10 panjang. tahun, Singapura, Korea Iya. gitu ya, Dok ya. Iya. Sampai akhirnya dikembangkan di sini. Iya, jadi sekarang itu sudah terdaftar, mereknya juga, perusahaannya juga udah supply-nya juga bagus ya. Jadi tidak lagi alatnya juga sangat steril, ya diproduksi dengan cara steril. Jadi tidak ada lagi keraguan untuk memulai Seals ini bagi siapapun ahli bedah yang mau melangkah ke Seals. Karena Seals ini unik. Jadi kalau kita melakukan operasi 3 lubang, Iya. ya kita mempunyai angle, mempunyai sudut. Jadi kita bisa operasi seperti ini, ada sudutnya, ya kan? Karena kan dari sini, Iya. ya kita bisa operasi di sini, ya. Tetapi di Seals ini kita cuma lurus saja. Jadi kita tidak menggunakan alat yang khusus yang bengkok atau yang bisa bergerak-bergerak tangannya enggak. Iya. Jadi pakai alat yang biasa, jalurnya itu lurus begini, ya. Jadi lurus, dia operasinya harus mundur maju. Jadi ini berbeda. Iya. Jadi ada junior-junior saya di sini di IMC ya, itu juga melakukan Seals. Iya. Awalnya itu kok kaku gitu, tapi begitu udah menikmati, udah berubah, mau pindah ke 3 lubang itu juga udah kagok karena berbeda teknik operasi. Jadi begitu sudah menguasai Seals, biasanya malas lagi pindah ke yang pakai angle ya. Jadi bukannya nggak bisa karena udah terbiasa menggunakan yang 1 lubang atau 1 angle yang dengan mundur maju. Oleh karena itu, bagi yang mau memulai langsung ke Seals pun nggak ada masalah sebenarnya, nggak harus memulai yang 3 lubang dulu. Iya, Jadi harus iya. mulai Seals itu nanti dia akan terbiasa di Seals, ya di Seals ini dia akan terbiasa single incision 1 lubang, dia bisa melakukan operasi apa aja, termasuk sampai hernia dan lain-lain. Oke, jadi banyak ya dok ya yang bisa dilakukan Aduh, dengan banyak. Seals ya. Banyak sekali. Oke. Nah itu tadi dari dokter nih. Sekarang kalau untuk pasiennya tadi selain masalah estetis, kenyamanan, kecepatan Betul. pulih gitu ya, ada nggak sih dok orang-orang tertentu yang memang tidak boleh melakukan Seals? Ya. Kan saya sempat baca katanya kalau orang yang tinggi yang dengan postur tinggi katanya nggak bisa Ya. melakukan Seals. Emang bener dok? Ya, jadi nggak benar itu ya. Jadi semuanya bisa dilakukan dengan operasi Seals ya. Kecuali ya mungkin dia tidak umbilikusnya itu ada infeksi berat, itu mungkin kita harus hati-hati ya. Tapi itu pun bisa kita lakukan ya. Justru malah kita sekalian merepair umbilikusnya ya, karena akses kita cuma dari umbilikus ya. Jadi tidak ada kontraindikasi untuk melakukan Seals ya, port Seals yang dipasang ya. Bahkan port Seals ini itu justru sangat hati-hati karena kita harus membuka dulu pusernya ya, atau umbilikusnya, baru kita masukkan alatnya. Ya, kalau kita menggunakan trokar yang 3 lubang itu kita tusuk, kadang ada yang blind. Nah, blind ini
Ya mungkin presentasinya kecil. Kita tidak butuh 1000 keberhasilan, tapi cuma butuh 1 kegagalan cukup untuk menghancurkan nama baik kita. Ya, jadi begitu kita tusuk ternyata di bawahnya itu aorta, itu bisa pecah. Begitu kita tusuk pakai trokar ternyata di bawahnya itu perlengketan, mungkin habis sesar ya terjadi perlengketan. Ternyata usus yang lengket itu bisa tembus, udah selesai. Ya, oleh karena itu saya nggak pernah mau ngambil zero tolerance untuk failure. Untuk kegagalan saya nggak mau, sehingga saya memilih SEALS ini. Kita buka dari umbilikus, kita lihat benar tidak ada usus yang menempel, tidak ada benda-benda arteri di bawah, tumor dan lain-lain, tidak ada. Baru kita masukkan portnya yang berupa plastik tumpul. Jadi nggak mungkin juga itu bisa ketusuk sama plastiknya. Ya, begitu sudah in place, baru kita mulai kerja. Jadi benar-benar safety-nya tuh nomor 1 dengan menggunakan SEALS ini. Itu perbedaannya, karena kalau dengan trokar kan biasa dikembungkan dulu dengan harapan ususnya di bawah, ditusuk. Ya, ditusuk dengan trokar yang buat memasukin kamera. Nah, itu selama ini sih aman-aman saja, tapi ada 2% pun kita nggak butuh. 2% pun kita nggak butuh untuk kejadian kecelakaan, karena ada beberapa kecelakaan yang terjadi karena tusukan trokar tersebut. Nah, dengan SEALS ini zero accident untuk terjadinya tertusuk, karena kita benar-benar buka, kita benar-benar lihat di bawahnya nggak ada apa-apa, baru portnya itu bisa dimasukkan. Makanya itu tadi kita bilang ya dok ya, salah satu alasan menggunakan SEALS atau melakukan SEALS itu adalah kenyamanan pasiennya. Betul ya dok ya. Oke, nah ada treatment khusus gak dok setelah melakukan SEALS, mungkin yang harus pasien perhatikan ini apa? Ya memang jadi ada pengalaman unik ya. Jadi itu mungkin sudah banyak di podcast saya juga, di YouTube saya juga sudah banyak, bahwa ada satu pasien ingin masuk ke PON, atlet pencaksilat wanita, itu usus buntu akut. Jadi latihan dia yang 2 tahun ini bisa gagal dengan usus buntu nih. Ya, jadi untuk atlet-atlet better usus buntunya diangkat lah. Jadi kalau nanti ada event nggak akan gagal karena usus buntu. Ya, dengan datang ke saya, dia mendapatkan informasi dari media sosial bahwa dengan SEALS ini sangat cepat recovery-nya, nyerinya juga sangat minimal. Jadi waktu itu saya operasi, ya saya lakukan treatment seperti biasa. Pas operasi saya pakaikan korset dulu, ya saya pakaikan korset. Lalu beliau itu 2 hari langsung masuk ke TC, training center, ya kan? Karena waktunya cuma 7 hari. Oh 7 hari? 7 hari menjelang pertandingan. Oke. Iya. Seru nih ya. Iya, 7 hari menjelang pertandingan. Jadi begitu di TC aman, beliau datang lagi ke saya kontrol aman, luka juga nggak robek, ya. Jadi sudah tendang-tendangan itu di TC itu udah mulai tendang-tendangan. Lalu baru masuk ke PON. Waktu itu masuk ke PON. Saya diupdate terus, ya, masuk semifinal sempat keluar, datang, saya lihat aman semua, nggak ada tendangan, nggak ada apa, masuk jadi emas, dapat emas. Wow. Ya, padahal lawannya cukup berat waktu itu. Lawan cukup berat dan melakukan operasi 7 hari, 7 hari saja sebelum pertandingan, bayangin itu. Ya, mungkin beliau sekarang udah atlet nasional nih, karena menurut saya perjuangannya sangat kuat ya, karena beliau nggak mau gagal ya. Beliau nggak mau gagal, 2 tahun latihan hanya gagal karena 1 usus buntu, kan sayang sekali. Makanya dia mengejar target 1 minggu harus sembuh gitu. Oke, jadi Sobat IMC, sedikit informasi barusan tentang SEALS ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Sobat IMC yang mungkin masih merasa mendengar kata bedah atau kata operasi itu kan sesuatu yang mengerikan ya dok ya. Terus juga ngebayangin, aduh proses penyembuhannya lama, proses operasinya juga lama dan menyakitkan gitu kan. Nah ada yang namanya SEALS ini nih, teknologi inovasi dari dunia kedokteran ya, yaitu bedah laparoskopi sayatan tunggal. Selain kenyamanan itu tadi, jangan khawatir juga karena dari segi estetis, hanya karena sayatan tunggal berarti bekas lukanya pun hanya 1, itu pun kecil gitu ya dok ya. Iya betul. Oke dok, terima kasih banyak nih untuk informasi tentang SEALS hari ini di IMC Podcast Corner. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat buat Sobat IMC. Ya dok ya. Terima kasih banyak juga buat dokter sudah meluangkan waktunya. Terima kasih sama-sama. Iya, kita pamit dulu untuk Sobat IMC yang mengikuti IMC Podcast Corner. Jangan lupa untuk yang pengen tahu Dr. Tony ini prakteknya hari apa jam berapa, cek di website Rumah Sakit IMC, follow Instagram @rs.imc dan subscribe channel YouTube kita di Rumah Sakit IMC untuk mengikuti terus episode-episode dari IMC Podcast Corner bareng saya Leni Diandra dan juga tentunya dokter-dokter ahli dari Rumah Sakit IMC ya. Oke dok, kita pamit dulu dok. Sampai jumpa.